Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, saya Muhammad Raja Ramadan ingin menceritakan kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam lahir sekitar 1-32 Masehi. Ia adalah salah satu dari ulul azmi. Dalam Al-Quran, ia disebut Isa bin Maryam atau Isa al-Masih. Ia diangkat menjadi Nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Kemudian ia diyakini mendapatkan gelar dari Allah dengan sebutan Ruhullah dan Kalimatullah. Karena Isa diciptakan dengan kalimat Allah, jadilah, maka terciptalah Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan gelar Allah artinya ruh dari Allah, karena Nabi Isa alaihissalam langsung diciptakan Allah dengan meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam binti Imran. Narasi Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam dimulai dari kelahiran Maryam sebagai putri dari Imran, berlanjut dengan tumbuh kembangnya dalam asuhan Zakaria, serta kelahiran Yahya. Kemudian dalam Al-Quran diceritakan keajaiban kelahiran Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Maryam tanpa ayah. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Quran Surat Al-Imran ayat 45. Kesucian Maryam diceritakan di dalam Al-Quran. Menurut kisah di Al-Quran, Maryam selalu beribadah dan telah dikunjungi oleh malaikat Jibril. Jibril mengatakan kepada Maryam tentang akan diberikan calon anak yang bernama Isa. Maryam sangat terkejut karena ia telah bersumpah untuk menjaga kesuciannya kepada Allah dan tetap mempertahankan hal itu. Lalu Jibril menenangkan Maryam dan mengatakan bahwa perkara ini adalah hal yang mudah bagi Allah yang ingin membuat dia sebagai tanda untuk manusia dan rahmat, halnya dalam konsep penciptaan Adam tanpa ibu dan bapak. Jibril berkata, "Demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Quran Surat Maryam ayat 21. Setelah Nabi Isa alaihissalam berada di dalam rahim Maryam, ia lalu mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Di sana ia melahirkan dan beristirahat di dekat sebuah batang pohon kurma. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan tentang keesaan Tuhan dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Muslim percaya Nabi Isa alaihissalam telah dinobatkan dalam Taurat, membenarkan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Nabi Isa alaihissalam memiliki mukjizat sebagai bukti kenabiannya, seperti berbicara sewaktu masih bayi, memberikan nyawa atau kehidupan pada burung yang terbuat dari tanah liat. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang terkena lepra, menyembuhkan orang tunanetra, membangkitkan orang mati, dan meminta makanan dari surga atas permintaan murid-muridnya. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah SWT karena sahabatnya yang berkhianat, yaitu Yudas Iskariot, dan mengubah wajah Yudas Iskariot. Melihat Yudas Iskariot yang berubah, pasukan Raja Herodes menangkapnya, dan Raja Herodes memerintahkan untuk menyalibnya. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah keteguhan hati, kesabaran, keadilan, mudah memaafkan, dan gemar silaturahmi.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.